Mungkin banyak dari kalian yang mikir trading itu cuman asal-asal pencet buy, habis itu pencet sell, habis itu profit, withdraw, habis itu seenak itu. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Dan sebenarnya waktu kita yang kita spend, effort yang kita keluarkan, itu bukan untuk tradingnya. Karena kalau kita udah menemukan setup, misalkan yang bagus, kita udah punya trading plan, apalagi yang swing play ya, yang bisa berhari-hari atau berminggu-minggu, ya udah kita entry, kita set SL-nya, kita set TP-nya, habis itu ya udah kita diemin. Kita tunggu sampai harga menyentuh take profit atau misalkan kena stop loss. Yang scalping juga sama, bukannya berarti 24 jam kita di depan monitor, kita trading terus gitu. Nggak seperti itu. Kalau misalkan scalping sehari trade 5 kali atau 10 kali udah selesai, ya udah. Terus kenapa trading itu makan waktu dan makan effort? Karena waktu terbesar yang kita spend dalam trading itu bukan pas tradingnya, tapi ketika kita cari data. Maksudnya apa nih cari data? Ketika kita mau membuka sebuah posisi, kita kan melakukan analisis. Entah kita mau melakukan buy atau kita mau melakukan sell. Ini berlaku di pair apapun ya. Sekarang pertanyaannya simple. Gimana caranya kita menemukan atau menentukan setup ini bagus untuk buy, ini bagus untuk sell? Apakah suka-suka kita? Oh, ini gue pengennya naik nih, habis itu gue pencet buy. Oh, ini gue pengennya turun, gue pencet sell. Nggak begitu kan? Kita bisa mengambil keputusan tersebut, kita bisa buat setup yang bagus karena kita punya yang namanya data. Sekarang dari mana data itu kita dapatkan? Data itu kita dapatkan dari melakukan yang namanya backtesting dan juga forward testing. Ini gue akan bagi menjadi dua video ya. Ini video yang pertama kita bahas dulu mengenai backtestnya. Nanti minggu depan gue akan upload episode berikutnya, baru kita akan bahas mengenai forward testnya. Backtest sama forward test ini sebenarnya agak mirip, cuman perbedaannya kalau kita ngomongin backtest, namanya back ya. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan data historical, data yang sudah terjadi di market. Sedangkan kalau kita ngomongin forward test yang akan kita bahas minggu depan, itu kita melakukan di market saat ini, sekarang, di real time market. Itu bedanya. Lalu kalau misalkan kita sebagai pemula, kita baru masuk ke market, kita belum punya data sama sekali, kita baru mau melakukan backtest. Pertanyaannya apa aja yang harus di backtest? Yang pertama jelas strategi dan juga metode trading. Ini tiap orang sekali lagi bisa beda-beda, tergantung kalian pelajarinya apa. Misal kalian mau pakai SMC, kalian mau pakai apapun itu terserah. Yang penting kalian nyaman, kalian ngerti, kalian paham, silakan. Setelah kalian udah punya strategi dan metodenya nih, apakah udah pasti bisa langsung trading? Jawabannya enggak. Kita harus tetap cari data, kita harus melakukan yang namanya backtest dulu. Ini gue ambil contoh simpel aja ya, biar gampang. Misalkan gue adalah seorang trader yang cuman menggunakan supply and demand. Jadi gue cuman lihat misalkan classic support dan resistance saja. Habis itu, gue mau menggunakan strategi buy on weakness, sell on strength. Jadi gue cuman mau entry buy ya di area support atau area demand. Step pertama yang akan gue lakukan ketika gue mau melakukan backtesting yaitu gue pilih pairnya dulu. Karena setiap pair punya karakteristik dan juga market structure yang beda-beda. Nanti daily range-nya, weekly range-nya, atau monthly range-nya itu pun beda semua. Jadi gue pilih dulu pairnya. Misalnya biar gampang nih, gue pilih di gold ya, di XAU USD. Setelah gue pilih pairnya, lalu gue tentukan gue mau melakukan swing play atau scalping atau intraday nih. Karena nanti otomatis time frame yang digunakan itu juga akan berbeda. Misalnya di sini sebagai contoh, gue akan pakai time frame 30M, 30 menit. Ya udah, berarti backtesting ini akan gue lakukan di pair gold di time frame 30 menit. Tapi nanti kalau mau trading pair lain atau di time frame lain gimana? Itu nanti backtest lagi. Makanya tadi gue bilang, waktu yang banyak yang kita spend itu adalah ketika kita cari data, bukan tradingnya. Oke, kita back to topic. Sekarang gue mau backtest pairnya gold, time frame-nya 30 menit dengan risk and reward minimal 1:1 misalkan, dengan risk and reward maksimal 1:2. Ya udah, gue tinggal geser ke kiri di chart ya, misalkan di trading view, gue backtest dengan data historical yang sudah terjadi atau yang sudah lewat. Dan menurut gue pribadi at least 50-70 kali lah backtestnya baru valid. Jadi jangan sampai kalian baru backtest 3 kali, misalkan baru 3 kali backtest, ini 3-3-nya bener semua, berarti win rate 100% nih. Wah, metode yang bagus nih, langsung hajar trading. Tahu-tahu hasilnya malah rugi. At least 50-70 kali lah biar ketemu rata-ratanya atau average-nya. Setelah melakukan backtest tersebut, misalnya hasilnya oke nih, win rate-nya 70% nih. Ini contoh aja ya. Apakah bisa langsung trading di akun real, langsung top up 100 juta gitu? Jawabannya belum bisa. Karena biasanya hasil backtesting kalau di compare dengan hasil forward test itu hasilnya lumayan jauh berbeda. Kalau hasil backtest misalkan 70% win rate ya, nanti mungkin di forward test cuma sisa 60% atau even 55%. Dan itu adalah hal yang wajar. Sekarang kita lanjut coba ke hal lain, misalkan chart pattern. Wah, ini kalian lihat nih, misalkan ada bull flag. Wah, ini ada falling wedge nih. Apakah ini waktu yang langsung kita long, kita hajar, kita buy? Atau misalkan ini ada double top nih, ada rising wedge. Apakah kita langsung sell, kita langsung short? Gak bisa seperti itu. Kita harus cari dulu datanya. Kita lakuin ulang lagi backtest ya terhadap chart pattern yang ingin kita gunakan. Sama kayak tadi, kayak step yang awal. Di pair yang sama, di time frame yang sama, misalkan tadi di gold di 30 menit, kita lihat di data historical. Kita cari setiap ada pattern tersebut. Hasilnya gimana? Misal kalian udah punya data nih ya, setiap gold membentuk yang namanya bull flag atau falling wedge. Dari 100 kali backtest yang kalian lakukan, 70-nya itu berhasil. 70-nya itu berhasil continuation, lanjut naik ke atas. 30-nya itu error. Entah dia bikin wick dulu, entah kena stop loss dulu, atau entah nggak jadi continuation malah lanjut breakdown ke bawah. Intinya ini 70% nih bener nih, valid. Dan 30-nya ini yang gagal nih. Artinya kita punya WR atau win rate 70%. Berarti lumayan oke nih chart patternnya. Dari data tersebut, baru kita bisa simpulkan, oke, ini kalau misalkan ada bull flag atau ada falling wedge, bukan berarti langsung long atau buy ya. Kita menarik untuk cari setup buy. Nanti kita pertimbangkan juga faktor-faktor lainnya. Kira-kira seperti itu. Ini kalian lakuin satu-satu. Misalnya tadi untuk bull flag. Habis itu kalian misalkan mau backtest pattern lain, misalkan double top atau double bottom. Lakuin hal yang sama seperti itu. Capek nggak? Ya, capek memang. Karena
balik lagi ya, trading itu kan harus by data, nggak bisa cuman feeling ya, nggak bisa cuman, oh ini gue kayaknya maunya naik nih, maunya turun, nggak bisa kayak gitu. Next stepnya, kalian bisa kombinasikan strategi yang awal tadi, sistem yang awal tadi yang kalian gunakan dengan chart pattern yang udah kalian backtest. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana bang kalau soal indikator? Nah ini lakuin hal yang sama juga. Misalkan kalian mau pakai indikator apa? Mau pakai stochastic, kalau mau pakai moving average, kalau mau pakai Bollinger Band, apapun itu indikatornya, kalian lakuin backtest dulu 50 kali, 70 kali, hasilnya memuaskan atau enggak. Kalau banyakkan ruginya, banyakkan gagalnya, kenapa harus dipakai? Misalkan kalian lihat ini overbought atau oversold misalkan. Oh ini pas oversold ya, ini berhasil nih, akhirnya dia naik. Tapi berapa kali yang berhasil? Berapa kali yang gagal? Kalau dari 100 kali percobaan, ternyata yang gagal 70 kali, yang berhasil 30 kali. Pertanyaannya ngapain dipakai? Ya dong. Tapi kalau dari 100 kali, 70 kali berhasil, 30-nya gagal, berarti kan hasilnya bagus nih. Nah, itu baru kita pakai. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau kalian dengar misalkan ada seorang trader bilang, wah ini bagus banget nih, misalnya nih pair A nih ya, ini bagus banget nih, karena ini ada strong rejection, habis itu pas juga di MA 200-nya, dan dia mantul nih di MA 200-nya. Seharusnya kalau seperti ini, akan ada reversal. Jadi kita akan cari setup untuk long atau buy. Pertanyaannya, dia tahu dari mana ini biasanya mantul di MA 200? Apakah dia asal ngomong di MA 200 habis itu langsung mantul? Bisa jadi karena dia udah punya datanya. Dia udah melakukan backtest berkali-kali, berpuluh-puluh kali, even beratus-ratus kali. Oh ini kalau kena MA 200 nih ternyata mantul nih. Dari 100 kali percobaan misalkan 70 kali berhasil nih. Memang ada yang gagalnya, bisa juga jebol ke bawah. Tapi mostly banyak yang berhasil. Makanya dia lihat menarik dan dia bisa buat setup untuk long. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan cuma percaya teori, kalian pelajaran teori segala macam, tapi kalian nggak praktek dan kalian nggak punya data sendiri, ya susah. Nanti trading kalian akan kehilangan arah gitu. Tapi kalau kalian cari data sendiri, kalian melakukan backtesting sendiri, nanti kalian akan punya conviction. Dan nanti kalaupun gagal, kalaupun salah, itu hal yang wajar. Karena memang win rate nggak bisa 100%. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya juga jadi salah satu alasan kenapa gue nggak pakai indikator. Bukan karena indikator itu nggak berguna loh ya. Indikator itu sangat berguna sebenarnya. Tapi banyak kalian yang nanya, bang, lu pakai indikator apa? Atau mungkin beberapa dari kalian yang udah sering ikut live gue, yang sering lihat Naker chart gue, kenapa bang, kok nggak pakai indikator gitu? Jawabannya simple. Karena ketika gue mau pakai indikator tertentu, berarti ada variabel tambahan. Misalkan gue mau masukin indikator A nih. Ini ada variabel tambahan yang harus gue masukin ke data gue ulang. Artinya data gue nanti bakal berantakan semua dan gue harus melakukan backtesting ulang. Sedangkan kalau kita lihat performa trading di 2023, di 2024, gue udah cukup puas, udah cukup bagus. Makanya gue nggak masukin itu lagi. Karena dengan tambahan satu variabel aja itu akan berubah semua. Dan repot banget urusinnya. That's why kenapa sampai sekarang ya gue nggak pakai. Yang gue pakai cuma mentok-mentok Fibonacci doang. Dan kalau kalian perhatikan setiap live session misalkan, chart gue ya udah cuma supply demand ya, trend line, nggak ada indikator-indikator. Sekali lagi, bukan karena indikator itu nggak bagus. Justru indikator itu sangat membantu. Tapi ya gue udah terlanjur nggak pakai gitu. By the way, ini berlaku untuk setiap pertanyaan kalian. Misalkan kalian punya pertanyaan, bang, bagusan risk and reward itu 1:1 atau 1:2 atau 1:3? Jawabannya backtest yang nanti compare antara yang 1:1, 1:2, kalian compare bagusan yang mana hasilnya. Atau ada pertanyaan juga, bagusan kita pakai trailing stop ketika udah profit sekian misalkan, atau kita tetap stick to the plan. Jadi biarin kena SL atau biarin kena TP, tetap disiplin gitu sama plannya. Bagusan yang mana? Jawabannya adalah lakuin backtesting misalkan 100 kali. Ini yang didiemin ya, disiplin sama plan. Ini yang pakai trailing stop. Hasilnya bagusan mana? Ya kalian tentuin kalian pakai yang lebih bagus. Atau misalkan bagusan trade di sesi Asia ya, yang nggak terlalu volatile, atau bagusan trade-nya di sesi US pas udah ada liquidity, udah volatile nih marketnya. Balik lagi jawabannya sama. Lakuin backtesting di pair yang sama, time frame yang sama, metode yang sama. Ini kalau sesi Asia hasilnya begini nih. Ini kalau sesi US hasilnya begini. Kalian gunakan yang hasilnya lebih bagus. Intinya ini tuh cukup kompleks ya teman-teman. Pairnya bisa berbeda, time frame-nya bisa berbeda, strateginya bisa berbeda, trade di sesi mana bisa berbeda, karakteristik dan market structure-nya udah pasti beda. Jadi kalian nggak pernah bisa tanya ke gue, bagusan A atau B bang? Susah gue jawabnya karena variabelnya terlalu banyak. Gue cuma bisa jelasin how to-nya dan datanya kalian ya harus cari sendiri soal style kalian masing-masing. Kecuali kalian di dalam community, kalian di dalam grup, memang style kita udah sama ya, mau ikutin ya mungkin baru bisa. Tapi itu pun sebenarnya masih agak susah karena setiap orang ya pasti punya perbedaan. Dan setiap trade kita itu kan harus didasari conviction kita sendiri gitu kan. Baru kita tahu harus ngapain. Makanya at the end ya, kalian harus bisa mandiri gitu. Lalu lanjut yang paling penting nih sebenarnya itu money management. Kenapa kok nggak dibahas di sini? Padahal biasa di setiap video kita selalu bahas tentang MM dan juga RPT atau risk per trade. Nah kalau misalkan untuk MM ini biasa gue nggak backtest, tapi gue langsung lakuin nanti di forward testing. Karena ini lebih applicable kalau misalkan ya di real market ketika kita udah trade gitu. Nggak harus di real, kalau misalkan di demo account juga nggak masalah. Biasa gue juga pakai demo account untuk forward testnya. Karena MM ini nanti kita harus sesuaikan dengan equity yang kita punya. Percuma kalau hasil backtestnya semua udah bagus, misalkan win rate-nya tinggi 70%, tapi kalau di MM-nya ini kita gagal ya, hasilnya ya akan hancur juga, akan margin call juga, jadi nggak ada gunanya. Makanya nanti pas di forward test di video minggu depan, kita akan bahas ya gimana caranya kita melakukan forward testing untuk money management ya. Karena nanti tiap equity pun beda-beda. Yang equity 100, 500, 1000 sama 10.000 jelas beda. Risk tolerance-nya, drawdown-nya itu akan semua akan beda. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Tapi gue selalu saranin kalian kalau kalian mau melakukan forward test-nya di real market itu selalu pakai akun demo dulu. Karena biasanya banyak human error, banyak gagalnya lah, banyak ruginya. Dan kalau di akun real ya sebenarnya secara psikologi melatih mental bener. Tapi ya uangnya kan hilang juga kan kalau rugi. Jadi mau trial gitu ya gue selalu saranin pakai akun demo. Dan kalian bisa bikin akun demonya di Okta ya, karena gampang banget, cuma pakai nomor handphone atau email doang. Linknya gue udah taruh di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Nanti kalau hasil forward testnya udah makin bagus ya, udah memuaskan dan kalian udah mau pindah ke akun real, nanti kalian bisa deposit pakai
pakai promo code ini supaya bisa dapat bonus deposit 100%. Ini ada 3 promo code, ada cerita 100, cuan 10, dan DSL 100. Dengan 3 promo code ini kalian bisa dapetin bonus deposit 100% 3 kali. Jadi misalkan deposit $100 bisa jadi $200, deposit $500 bisa jadi $1000, dan bisa di withdraw kalau udah qualified. Spreadnya oke, dan juga ada trade and win ya. Jadi kita bisa tuker price. Hadiah-hadiahnya menarik di sana, ada iPhone, MacBook, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri. Mungkin kalau misalkan ada pembahasan yang terlalu cepat yang mungkin kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya-tanya juga nanti di grup Telegram. For free, kalian nggak perlu bayar. Udah ada 31.000 member orang yang join ke sana. Linknya udah gue taruh di deskripsi, kalian bisa join di sini, pilih yang ini. Kita sering juga ada live session dan kelas gratis biasanya. Harapannya semoga bisa membantu kalian. Nanti kalian boleh komen juga kalau misalkan mau request tentang topik lain. Untuk Foro Test, kita akan belajar di minggu depan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam cuan.